Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan tentang anatomi fisiologi sistem persarafan. Ya, kita tahu bahwa sistem persarafan ini sangat penting di dalam tubuh kita. Ya, ini kalau kita lihat gambar otak ya. Nah, kita beberapa mungkin mengenal ya terkait dengan mati batang otak. Nah, ini tidak ada batang otak ya. Seperti itu. Ini kita bahas ya bersama Pak Agus. Akan kita bahas berbagai hal terkait dengan sistem persarafan. Apa sistem saraf itu? Ya, ini sistem saraf ya. Saraf itu adalah organ yang terdiri dari serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial. Esensial itu artinya sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk persepsi sensoris. Ini sensoris ya. Sensoris itu artinya melihat, mendengar, terus membau, indrawi ya, indrawi. Dan aktivitas motorik volunteer. Volunteer itu sadar, gerak tangan. Dan involunteer tidak sadar. Contohnya jantung, kadang usus, yaitu bergerak semua, rahim itu bergerak ya, tapi nggak sadar, involunteer. Atau jaringan tubuh dan keseimbangan, homeostasis, berbagai proses fisiologi tubuh ya. Proses fisiologi atau fungsi dari tubuh. Ya, itu sangat dipengaruhi oleh sistem saraf. Lah, sel terkecil ini ya, sel terkecil ya. Sel terkecil dari saraf itu disebut dengan neuron. Neuron. Ya. Neuron itu terdiri dari apa saja? Ini anatomi neuron. Itu terdiri dari satu nukleus ya, nukleus atau inti sel. Inti sel. Terus ada serabut-serabut ini ya. Ini dendrit ya. Dendrit. Terus ini antara inti sel dendrit ya, yang ini nanti melekat di dalam otot-otot tubuh. Ini juga ada penghubung antara neuron saraf dengan organ tubuh kita. Nah, ini diselubungi oleh mielin. Ini selubung mielin namanya ya. Selubung mielin. Ada squam cell ya, squam cell. Nah, yang menghubungkan satu nukleus dengan nukleus yang lain itu disebut dengan akson ya. Tulisannya nggak pada jelas ya, akson. Nah, ini akson terminal motor end plate ini melekat di dalam otot. Nah, sehingga kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, neuron atau sel terkecil dari saraf itu terdiri dari dendrit, nukleus, akson ya, harus ada juga mielin, ada juga akson terminal ya. Seperti itu. Nah, fungsi saraf itu sebagai apa? Sebagai pusat kendali. Pusat kendali itu artinya seluruh kegiatan aktivitas kita itu dikendalikan oleh saraf ya. Kesadaran, pergerakan, pikir, pendengaran indrawi ya, ini semua dikendalikan oleh saraf. Sehingga fungsi dari saraf itu adalah menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dengan sinyal atau pesan untuk merespon sebuah rangsangan. Ya, ibaratnya ini kalau ada mata, ya mata melihat, terus sinyalnya dibawa ke otak. Ya, ke otak. Ada lobus, berbagai lobus ya, lobus occipitalis yang belakang. Nah, occipitalis, terus pakai nervus apa? Nervus kedua atau nervus opticus. Nah, nervus opticus.
dari rangsangan cahaya dirubah menjadi rangsangan listrik, dibawa ke otak, diterjemahkan di lobus occipitalis dengan memakai nervus 2 atau nervus opticus, nervus penglihatan. Kita lanjutkan. Sistem saraf itu terdiri dari apa saja di dalam tubuh kita. Sistem saraf, sistem itu adalah aturan ya, aturan atau cara kerja. Cara kerjanya itu dibagi menjadi sesuai letak kerjanya ya. Sistem saraf dari 3 bagian ya, pusat, tepi, perifer, atau juga ada saraf secara kerja ya. Secara kerja itu ada 2, ada somatik ya, somatik, dan ada otonom ya, otonom, somatik dan otonom ya. Pusat, tepi, somatik, dan otonom. Somatik itu sadar ya, sedangkan otonom ini autonom, ini yang tidak sadar ya, tidak sadar. Nah, nanti kita bahas satu persatu apa itu saraf pusat, apa itu saraf tepi, dan apa itu saraf secara fungsi somatik dan otonom ya, sadar dan tidak sadar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita bahas dulu yang saraf pusat atau otak ya. Jadi otak itu ada nama-namanya, yaitu yang pertama otak besar, ini yang warna kuning ini ya, tak garisi merah ini ya. Nah, ini otak besar atau disebut dengan cerebrum ya, cerebrum, cerebrum, otak besar. Sedangkan yang kecil di sini, nah ini adalah cerebellum, otak kecil ya. Cerebrum itu otak besar, nah, sedangkan cerebellum itu otak kecil, otak kecil. Oke, di dalam otak besar itu ada namanya diencephalon. Ini ada talamus, hipotalamus, pituitary gland. Ini bekerja untuk, nah ini ya, tiga-tiganya ini bekerja untuk sistem endokrin ya, sistem endokrin. Nah, sedangkan di bawahnya hipotalamus ini ada, sini ada batangnya, itu namanya mesencephalon. Di bawahnya itu ada brainstem, atau brainstem itu artinya adalah batang otak ya, batang otak. Ada apa saja brainstem itu? Ada pons, ada medulla oblongata, ada cerebellum. Ada pons, medulla, ini adalah batang yang menyangga otak ya, sini menyangga otak. Saya ulangi, otak ada 3, cerebrum otak besar, cerebellum otak kecil, brainstem batang otak. Di dalam otak besar itu ada diencephalon, isinya talamus, hipotalamus, pituitary glands atau kelenjar pituitary, itu untuk sistem endokrin. Sedangkan bawahnya lagi mesencephalon. Jadi ada diencephalon, sini ada mesencephalon, terus ada medulla oblongata, pons, medulla oblongata, diencephalon, mesencephalon, pons, medulla oblongata, terus di sini ada otak kecil atau cerebellum. Ya, ada ya, paham otak. Nah, sekarang kita lihat ke dalamnya otak. Ya, di dalam otak itu ada tulisannya saya perbesar ya. Ada ini ya. Di dalam ini ada apa saja di sini? Pertama adalah ini. Di sini adalah kebesaran ya, kebesaran. Kita pakai pen.
Nah, di sini ada lapisan yang pertama adalah tulang kepala. Tulang kepala itu mulai dari sini ya. Ini hidung ya. Ini hidung, ini tulang kepala mulai dari sini. Ini tulang kepala. Nah, tulang kepala di sini. Semuanya. Atau disebut dengan skull. Nah, setelah itu ada lapisan otak meningen ini ya. Meningen ini lapisan otak, selaput otak. Selaput otak. Selaput otak itu atau meningen itu ada 3 ya. Ada 3 selaput otak. Yang pertama apa? Dura mater. Dura mater. Yang kedua itu arachnoid. Arachnoid. Dan yang ketiga itu adalah pia mater. Pia mater. DAP, DAP ya disingkat. DAP itu lapisan otak. Dura mater, arachnoid, pia mater. Di bawah dura mater disebut dengan subdural, di bawah arachnoid subarachnoid, terus pia mater baru jaringan otak di sini. Ini jaringan otak. Ya, ini jaringan otak. Nah, di dalam otak itu selain saya sebutkan tadi diencephalon, terus ada brainstem, ada spinal cord ya, ada cerebellum yang di atas tadi saya sebutkan. Itu ada namanya LCS ini di sini ya. LCS. LCS itu apa tuh Pak Agus? LCS itu adalah liquor cerebro ya spinal, atau disebut juga dengan cairan otak. Cairan otak ya. Liquor cerebrospinal yang diproduksi oleh ventricle ini. Diproduksi oleh ventricle ini ya. Terus dari sini diproduksi, dia akhirnya lewat sini menuju pada medula spinalis, diedarkan ke seluruh medula spinalis ke bawah, terus diserap oleh perut ya, otot perut, abdomen ya, diserap oleh abdomen. Jadi diproduksi oleh ventricle, terus didistribusikan ke perut ya. Ketika ini itu buntu di sini, maka ada produksi tapi nggak ada sirkulasi, sehingga terjadi desakan ke otak. Akhirnya otaknya membesar, disebut dengan hidrosepalus. Apa? Hidrosepalus. Ya. Kalau ada hidrosepalus, maka ini dipasang selang sini, pasang selang bawah telinga, terus dimasukkan ke dalam abdomen. Ya. Dioperasi ya, dipasang istilahnya apa? Avesan ya. Avesan. Atrioventriculosan ya, seperti itu. Oke, ini adalah otak ya. Lanjut. Nah, secara anatomis otak itu dibagi menjadi beberapa area ya. Ini depan ya, kalau ini gambar hidung. Nah, ini mata ya. Ini area depan disebut lobus frontalis. Frontalis ini untuk area apa? Pikir ya, area pikir, kepribadian ya, memori. Kalau ini trauma ya, gangguan pikir, gangguan kepribadian, gangguan memori ya. Terus ada parietal. Parietal itu di sini, di atas parietal. Terus temporal ya, temporal samping. Terus ada belakang itu occipital. Parietal temporal itu sebagai daerah penglihatan mata dan hidung ya. Nah, sedangkan occipital, hidung dan apa? Daerah hidung dan pembawaan ya, telinga, hidung dan telinga. Kalau occipital itu adalah mata. Mata. Maka kalau kena trauma di belakang ini bisa terjadi penurunan visus atau penurunan penglihatan ya. Oke, lanjut. Nah, ini area-area apa yang saya sebutkan tadi. Ini frontalis ya, area frontalis ya. Frontalis. Ini apa?
temporal ya, maaf parietal ya, parietal. Ini daerah temporal ya, temporal. Terus ini daerah occipital ya, occipital. Frontal itu attention, planning, decision making ya. Parietal itu movement, gerakan. Memory processing, emotion ya. Smell, hearing itu temporal ya. Terus heart rate, breathing itu daerah pons ya. Daerah medulla oblongata. Movement coordination itu apa tadi ini? Cerebellum ya. Cerebellum. Otak kecil. Vision, penglihatan, occipital. Touch itu adalah apa? Peraba, taste, rasa ya, gitu. Ini area-area otak di sini nih. Oke, lanjut. Ini contoh di frontalis ya. Ada planning, problem solving, motivation, adjustment, pokoknya mikir semua ini ya. Ini daerah frontalis. Oke. Nah, ini ya. Fungsi otak ini ya. Tadi ada lobus depan, hipotalamus, lobus limbik, ya, cerebellum, ya, hipokampus. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, ini sama ya. Sama tadi lobus frontalis, motor control, problem solving, speech production, terus parietal lobe, touch perception, body orientation and sensor discrimination, temporal lobe, auditory processing, language comprehension, memory, information referral, brainstem, involuntary response ya, masuk nafas jantung di sini ya. Ini ada nafas jantung di sini. Terus cerebellum, ini balan koordinasi gerak tangan. Nah, itu di cerebellum ya. Oke, saya kira itu dulu untuk yang pertama video saya terkait dengan otak. Lanjut nanti part 2 ya, part 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.